Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, amin, wa tusrihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-nusub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Qala subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid bihi lisani bi jahin nabi wa sahbihi wa ali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Taha Al-Habsyi, mata Allah betul di hayati syar'i. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahi dalam setiap langkah dakwah dan perjuangannya. Dan tak lupa segenap para asatidz dan juga hadirin dan juga segenap jajaran panitia Safari Maulid Arba'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dengan berkah pembacaan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan tentunya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tancapkan kecintaan kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sanubari kita, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salam ta'zim penghormatan saya terkhusus kepada sahibul bait Bapak Kuswoyo, yang dalam hal ini menjadi wasilah kita kumpul pada malam hari ini. Kita doakan juga agar beliau beserta keluarganya mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dari Allah SWT, dalam inayahnya, dalam penjagaan dari Allah, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan Allah mudahkan segala urusannya baik duniawi maupun ukhrawiyah, serta Allah SWT senantiasa istiqamahkan beliau beserta keluarganya, dan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentunya membanggakan hati baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya kita pada malam hari ini, kita duduk pada malam hari ini, kita luangkan waktu kita sama-sama mensyiarkan malam demi malam, bulan demi bulan, dan tahun ke tahun kita mengadakan Safari Maulid Arba'in ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk sebagian kecil daripada rasa cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Sebagaimana tadi pembawa acara sudah menyampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan harapan kita, cinta kita pada malam hari ini diakui oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau menyebutkan dalam kitab Simtud Durar Maulid Al-Habsyi itu, beliau menyebutkan wala yumallu taqraruhu bi kathrati tardad. Kata beliau, yang mana tidak akan bosan, tidak akan bosan orang ketika mengulang-ulang menyebut-nyebut, menceritakan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya ketika kita menceritakan tentang cerita kita, kepribadian kita, bahkan kisah keseharian kita. Namun berbeda halnya bagi seorang yang pecinta, orang yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, la yumallu taqraruhu bi kathrati tardad. Orang gak bakal bosan kalau dengar yang namanya kisah sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun kita bertahun-tahun hadir Maulid Safari Maulid Arba'in ini, kita pasti mendengarkan yang namanya sejarah Nabi Muhammad. Bagi orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan terdapat rasa bosan. Malal itu bosan dalam hatinya,
ketika dia mendengarkan kisah sejarah Nabi Muhammad. Justru dengan semakin sehari-hari dia makin mendengar cerita Nabi Muhammad, justru akan menambahkan rasa cintanya kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, seorang sahabat yang umurnya kurang lebih 120 tahun. Beliau 60 tahun di jahiliyah, 60 tahun beliau masuk Islam, dan wahasuna islamuhu, dan beliau memperbagus Islamnya. Jadi Sayyidina Hasan bin Sabit ini seorang penyair ulum yang dulu beliau 60 tahun ketika itu beliau menjadi orang penyair yang mana syairnya ini diperuntukkan untuk menghina dan mencaci Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Sabit ini. Namun begitu beliau Islam, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad, beliau habiskan di sisa umurnya dengan syair-syairnya karena beliau seorang penyair yang ulum. Syairnya beliau gunakan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Yang mana syairnya sering kita dengar itu, beliau katakan ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi ketika beliau baca syair memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika itu yang ada di hadapan Sayyidina Hasan bin Sabit untuk ikuti apa sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Saking senangnya Nabi ketika Sayyidina Hasan bin Sabit memuji Nabi Muhammad dengan lantunan syairnya. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'ti fasurra qulubuna dhaka al-ata'u fa hasya ya Rasulullah tarwa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Itu syair beliau yang sangat maklum, Ghafiyah Hamzah banyak, tapi yang sering ditukil sama ulama para asatidz itu sering 2 bait saja. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Sabit ketika memuji Nabi Muhammad beliau katakan wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, mataku ini tidak memandang keindahan selain daripada yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Jadi mata beliau tidak pernah memandang sesuatu yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Belum pernah mataku ini melihat sesuatu yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan sesuatu yang terbaik pada dirimu ya Muhammad itu belum pernah dilahirkan oleh seorang manusia, seorang perempuan dimanapun. Di alam semesta ini belum ada seorang perempuan yang bisa melahirkan orang atau wujud seperti engkau, yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan terlepas atau terbebas dari aib. Jadi Nabi diciptakan terlepas dari aib, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, sebagaimana seakan-akan engkau ini diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Kalau bahasa kita ini, seakan-akan engkau ya Rasulullah itu ketika engkau dilahirkan dengan wujud yang bisa di request. Kalau bahasa kita ini, kita Pak kalau punya anak bisa request, mungkin anak kita mungkin lebih ganteng dari siapa pun dari kita minta. Hidungnya kepengen mancung, kulitnya kepengen putih, rambutnya kepengen paling bagus rambut, tubuhnya yang ideal, badannya kalau bisa lahir langsung six-pack. Mungkin kalau kita minta, ya kan pasti bisa yang sempurna. Kita ini terlahir bukan karena keinginan kita, sudah pemberian dari Allah. Mungkin kita syukuri semua pemberian dari Allah. Ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung tapi ke dalam sama pesek juga. Ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kulitnya dibilang putih tapi ada hitamnya panu. Ada yang kulitnya hitam tapi kemerah-merahan, buduk, segala macam. Itu pemberian dari Allah SWT, kita syukuri. Tapi Nabi Muhammad ini manusia, kalau bahasa kita limited edition, udah nggak ada duanya lagi, manusia paling sempurna. Kalau kita pernah mendengar sejarah Nabi Yusuf alaihissalam itu, bagaimana kegantengan beliau itu sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dalam Al-Quran sekalipun Allah ceritakan bagaimana tentang rupawan yang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai perempuan ini mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat ini. Ya, saking gantengnya Nabi Yusuf ketika itu, bahkan kegantengannya ini, ya, keelokan rupa Nabi Yusuf ini sampai membuat perempuan itu lupa ketika mereka sedang mengiris bawang itu, sampai jari-jari mereka terpotong saking takjubnya melihat orang seperti Nabi Yusuf ini. Mereka katakan mahada basyarun, bukan manusia ini katanya, ini malaikat.
Nabi Yusuf yang begitu gantengnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, itu sepakat para ulama mengatakan kegantengan Nabi Yusuf itu baru sepertiga daripada ketampanan Nabi Muhammad. Baru sepertiganya. Bayangkan Nabi Muhammad itu gantengnya, kita nggak bisa bayangkan lagi. Ka'annahul badru fi tamamih. Kalau dalam baca dalam Maulid Tiba itu, Nabi Muhammad itu ya seperti wajah beliau itu seperti bulan purnama yang lagi sedang pada puncaknya pada malam 15 ya. Bulan purnama ketika terang-terangnya itu pada tanggal 15-nya itu. Nah, di 15 wajah Nabi Muhammad itu ka'annahul badru fi tamami. Kalau dalam riba itu Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama yang sedang memancarkan puncak sinarnya di malam 15. Saking bersinarnya wajah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ada sebagian ulama, para sahabat itu ulama menceritakan dalam sirah itu sebutkan sebagian para sahabat itu tidak sanggup memandang wajah Nabi Muhammad dengan durasi yang begitu lama, nggak sanggup mereka. Saking berkilaunya wajah Nabi Muhammad SAW. Dan ini disepakati oleh ulama-ulama ahli sirah. Ditulis bagaimana sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Itu dari kecil beliau mempunyai keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki anak pada umumnya. Bahkan beliau dari lahir, kita lihat dalam Maulid Tiba. Ada yang hafal Maulid Tiba? Ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika Maulid Qiyam itu tadi beliau dilahirkan Wada'atil Habib ya. Di akhirnya itu dibaca apa? Wada'atil Habibah terus Wada'atil Habibah sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad SAW itu ketika lahir, kalau kita lahir bisa kaki dulu, kepala dulu ya, bisa kondisinya nangis, ada mukanya ya semuanya nangis semuanya. Nabi Muhammad itu ketika lahir oleh ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, ketika beliau dilahirkan dalam kondisi sujud, sajidan sujud, syakiran mengucapkan kalimat alhamdulillah, hamidan memuji Allah. Ini bayangkan dari lahir itu sudah spesial. Makanya sepakat ulama dalam kitab Maulid Tiba bagaimana kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau umur beliau menjelang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ketika beliau masih mudanya, Nabi Muhammad SAW itu diceritakan banyak sekali. Kalau kita sebutkan nggak cukup waktunya sejarah Nabi SAW. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah diceritakan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam Taurat, dalam Injil, ciri-ciri Nabi Muhammad itu belum ada kita ya. Ada nggak orang sekarang ini yang maksudnya punya istri hamil itu bisa tahu kalau anaknya ganteng apa cantik? Ada nggak? Coba saya mau tanya orang sini. Ada orang baca yang lahir, anak saya yang cakep di USG, nggak ada remak muka orang di USG benar nggak? Ada orang sini waktu di USG, kayaknya anak saya ini putih cakep bule, nggak ada. Secanggih-canggihnya alat itu waktu di USG, paling kelihatan itu remak-remak atau cakep-cakepnya namanya bayi, ya kan? Tapi Nabi Muhammad SAW itu diceritakan dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Itu sudah diceritakan fisiknya, bagaimana tubuhnya, bagaimana sahabatnya, bagaimana nanti beliau dilahirkan, terus siapa yang sudah diceritakan dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia. Bagaimana yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ini beranjak dewasa usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim. Kita tahu Nabi Muhammad ini yatim. Tapi kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan kepada sahabatnya bagaimana tentang pendidikan Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi tegaskan dalam hadis, Nabi katakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang mendidikku secara langsung. Fa ahsana ta'dibi. Dan paling bagusnya adalah didikan Allah. Sebaik-baiknya didikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Allah langsung yang mendidik Nabi Muhammad. Kalau bicara yang ngasuhnya Nabi besar Muhammad SAW, kita tahu Sayyidina Abdul Muttalib, kakek beliau yang mengasuh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh pamannya, ayahnya daripada Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Abu Talib, putra daripada Sayyidina Abdul Muttalib. Tidak lain adalah pamannya Nabi besar Muhammad, saudara ayahnya yaitu Sayyidina Abdullah, yang mengasuh Nabi besar Muhammad SAW.
Itu bagaimana kita tahu dalam sejarah, ini mungkin banyak orang nggak cerita dalam sejarah ini. Makanya ini akhir zaman kalau orang nggak ngerti sejarah ini luar biasa. Ini banyak di kitab-kitab sirah. Kitab-kitab sirah itu dijelaskan dari kitab yang terkecil sekalipun sampai Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham, sampai As-Sirah Nabawiyah karya daripada Al-Imam Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Muhammad bin Ali al-Maliki menulis kitab juga namanya Tarikh al-Hawadis tentang Sirah Nabawiyah. Termasuk saya punya guru Abu Naufal bin Abdullah Al-Kaf itu menulis kitab sirah namanya Tadhkiru Ahlil Huyam bi Sirati Khairil Anam. Saya punya guru itu mutafannin dalam kitab sirah. Beliau punya fan dalam kitab sirah. Itu disebutkan bagaimana cerita tentang Rasul dari lahir, dari beliau kecil, dewasa, sampai beliau dagang, sampai beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu sebutkan bagaimana kita lihat dalam kecilnya Nabi SAW. Belum ada orang mempunyai perlakuan istimewa seperti Nabi Muhammad SAW. Kita kalau bicara ada tentang Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Nabi SAW itu bagaimana perlakuan Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Abdul Muttalib. Itu mereka wa kana yakhussuhu bil-ta'am wa kana idza akala 'iyalu Abi Talib jami'an aw furada lam yashba'u. Itu disebutkan dalam riwayat mereka keluarga Banu Abi Talib, keluarganya Abi Talib itu memperlakukan Nabi, mengkhususkan makanan Nabi Muhammad SAW. Wa kana idza akala 'iyal Abi Talib jami'an aw furada lam yashba'u. Itu keluarga Abu Talib kalau mereka makan semuanya itu baik atau itu mereka berjamaah makan ataupun makan sendiri-sendiri, mereka enggak bakal sampai kenyang. Wa idza akala ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabi'u. Nah, mereka kalau makan bersama Rasul baru bisa kenyang. Ini luar biasa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau makan sendiri-sendiri ataupun berjamaah sekalipun, kalau tanpa hadirnya Nabi Muhammad ketika itu mereka tidak bakal bisa kenyang. Tapi begitu ada Nabi Muhammad mereka baru kenyang. Ini dalam riwayat kitab Sirah Nabawiyah Said Ibn Hisham. Kemudian apa? Fakana idza arada an yughaddiyahum qala kama ma antum hatta ya'ti walid. Ini Sayyidina Abdul Muttalib kakaknya Rasulullah SAW. Itu mereka ketika mau makan siang, ya. Ini kalau ada Rasulullah SAW ketika keluarga Abdul Muttalib kalau mau makan siang itu keluarganya, anaknya Abu Talib atau segala cucunya sepupu-sepupunya Rasulullah SAW kalau mau makan siang itu mereka tidak diperkenankan makan sampai kata Sayyidina Abdul Muttalib, ma antum hatta ya'ti waladi. Jangan makan dulu sampai datang anakku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Jangan ada yang makan sampai Muhammad makan juga, sampai Muhammad datang. Baru kita makan. Fayati Rasulullah sallallahu fayaqulu ma'hum fakanu yufaddiluna min ta'amihim. Kemudian ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka baru makan bersama. Fayaqulu ma'hum, kemudian Rasulullah makan bersama mereka. Fakanu yufaddiluna min ta'amihim, dan mereka semua sepupu-sepupunya Rasulullah, cucu-cucunya Sayyidina Abdul Muttalib itu mengutamakan makanan mereka untuk Rasulullah SAW. Bayangkan dari kecil itu diurus luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu nggak urus, wah ini sirah nabawiyah. Kita bicara yang betul, yang salah kalau kita bicara dalam sirah. Karena saya dari dulu ngaji dalam kitab sirah, saya belum pernah nemukan tentang kekurangan Nabi Muhammad. Saya tidak pernah nemukan dalam kitab sirah dari kitab matan yang terkecil. Matan itu ada namanya Khulasah Nurul Yakin, ringkasan kitab Nurul Yakin. Ada lagi kitab namanya Nurul Yakin. Naik lagi di kitabnya As-Sirah Nabawiyah karangan Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Naik lagi dulu kita ngaji Ibn Hisham yang ngarang kitab Sirah Nabawiyah. Ada lagi kitab Said Ahmad Zaini Dahlan. Sirah Ibn Hisham ini 2 jilid. Naik lagi Sirah Nabawiyah karangan Said Ahmad Zaini Dahlan ini 3 jilid. Kemudian ada lagi namanya Ibn Katsir, nulis kitab namanya Al-Isabah. Itu 8 jilid. Banyak lagi kitab-kitab sirah. Syekh Muhammad Ridha karangannya kitabnya namanya Muhammad Rasulullah. Ulama mutaakhirin ini lagi nulis lagi namanya Ar-Rahiqul Maktum, satu karya ilmiah dari seorang university, seorang yang kuliah di jurusan sirah, itu menulis kitab yang diperlombakan kitab sirah ini sehingga menjadi juara satu. Kitab tersebut juara satu ketika diperlombakan perlombaan nulis kitab sirah tentang sejarah Nabi. Ini kitab Ar-Rahiqul Maktum ini juara satu. Diperlombakan kitab sirah ini. Lomba tulis sirah Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi kitab-kitab sirah, belum satu pun saya dapatkan yang menceritakan tentang kekurangan Nabi Muhammad. Belum satu pun. Demi Allah belum satu pun. Makanya jadi semangat saya jadi mengkaji kitab sirah itu. Begitu ada yang mengatakan kekurangan Nabi, maaf, salah katakan salah.
Walaupun sekalipun itu guru saya sekali, kalau mengatakan salah, salah katakan salah. Ini kita bicara tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab itu dijelaskan ulama, jumhur ulama, ini akidah. Wa yanbaghi lil muslim ayat takida anna afdalal makhluk alal itlaq wa sayyidina Muhammad SAW. Ini dalam akidah wajib bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk dia meyakini dalam hati bahwasanya makhluk yang paling afdal di alam semesta ini secara mutlak adalah sayyidina Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita bandingkan dengan siapapun dia. Jangankan kepada manusia, dengan malaikat sekalipun, dengan para nabi dan rasul sekalipun, tetap Nabi Muhammad lebih unggul. Itu harus ditanamkan dalam hati. Jangan pernah menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia pada umumnya atau dengan anak-anak kecil pada umumnya ketika beliau lahir. Karena beliau memang ada khususiyah, manusia yang luar biasa, yang diciptakan oleh Allah, yang menjadi wasilah sebab perantara kita semuanya ada pada saat ini, detik ini kita merasakan nikmat Islam dan iman karena sebab daripada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Allah sendiri yang tegaskan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kita kalau bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dari zaman dulu banyak sekali kita mendapatkan dalam sejarah bagaimana ini satu nasihat yang luar biasa untuk kita semuanya. Di samping kita menanamkan kecintaan Nabi besar Muhammad SAW, juga kita harus mewanti-wanti dalam diri kita, dalam hati kita, agar Allah SWT bimbing kita. Baik kita punya hati iman, keyakinan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW, juga agar Allah bimbing kita agar jangan sampai lisan kita mengucapkan atau lisan kita mengeluarkan sesuatu yang dapat menyakiti hati daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah jaga lisan kita, Allah jaga iman kita, Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan yang begitu dalam kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW, sehingga Allah tanamkan dalam hati kita hanya satu-satunya makhluk yang paling mulia setelah Allah, makhluk yang paling mulia di alam semesta ini adalah baginda Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita namanya keluar dari lisan kita ini, Allah palingkan lisan kita yang biasanya memuji Nabi Muhammad tiba-tiba mencaci merendahkan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sejarah kita dilihat dalam kitab Bulughul Maram, ini siapapun mau habib, mau kiai, mau ustadz, mau ajengan, mau habib sekalipun, ini tidak ada pengecualian kalau dalam hukum. Ya semua kita ini sama dalam hukum. Habib nggak sholat nakal sudah sama, nggak ada cerita-cerita yang lain-lain. Dalam hukum, kalau bicara ada habib mencaci, misal ada seorang habib menghina Rasulullah SAW, maka hukumnya kafir. Saya lihat dalam kitab Bulughul Maram, itu dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Bulughul Maram itu, anna a'ma lahu ummu waladin. Ya, anna a'ma lahu ummu waladin. Ada seorang lelaki buta yang mempunyai seorang istri. Anna a'ma lahu ummu waladin syatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi. Ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, untuk melihat referensinya. Dalam kitab Bulughul Maram karya daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan Ibn Hajar Al-Haytami, itu pengarang ulama dalam fikih. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di atas korannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau nulis kitab namanya Bulughul Maram. Ini menjadi rujukan min adillatil ahkam, termasuk dalil-dalil hujjah dalam hukum dalam Islam. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani nulis kitab namanya Bulughul Maram. Ada satu riwayat beliau di situ, beliau nukil satu hadis. Nabi SAW dalam satu riwayat pernah dulu ada orang buta, ya, dia mempunyai seorang istri, syataman Nabi SAW. Ini jadi renungan motivasi buat mewanti-wanti kita semuanya. Beliau menceritakan dalam satu hadis, ada seorang laki-laki buta dulu punya seorang istri, syataman Nabi SAW wa taqa'u fihi. Dia mempunyai seorang istri yang mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, dan itu terjadi di hadapannya. Taqa'u fihi. Fanahaha, dia larang istrinya, jangan kau caci Nabi Muhammad, jangan kau hina Nabi Muhammad. Fala tantahi. Ketika dia larang istrinya untuk berhenti untuk menghina Nabi Muhammad, ini istrinya enggak berhenti, tetap dia menghina Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad. Sampai di satu malam, sampai dzata lailatin akhazal mi'wal. Dalam hadis ini disebutkan ini laki-laki ketika dari satu malam dia akhazal mi'wal. Mi'wal itu dia ambil linggis. Apa yang dia lakukan?
faja'alahu fi batniha wattaka'aha hatta faqatalaha. Dalam riwayat tersebut, dia ambil linggis tersebut, kemudian dia tusukkan ke perut perempuan tersebut sehingga dia tersender, faqatalaha, sampai istrinya ini mati. Ya, ingat ceritanya, dia ambil linggis, dia tusukkan kepada istrinya yang menghina Nabi Muhammad, sudah dilarang sama dia namun tidak berhenti, dia tusukkan linggis tersebut sampai tersender dan perempuan tersebut sampai mati. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, "Ala ishhadu anna damaha hadar," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis ini ruwatuhu thiqat. Periwayat hadis ini thiqat. Thiqat itu dapat dipegang, kuat. Kalau dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, kalau sudah perawi hadisnya thiqat, ini hadisnya tentunya sahih, bisa dipertanggungjawabkan dan sanadnya yang meriwayatkan ini kuat. Kata Nabi apa? Ala ishhadu anna damaha hadar, kata Nabi. Kata Nabi, saksikanlah bahwasanya darah perempuan ini hina, kata Nabi. Hina. Bayangkan Nabi ketika dia dapat kabar kalau ada istri orang buta tadi dibunuh, Nabi katakan darahnya, kata Nabi saksikan kalau darahnya adalah hina. Naudzubillah min dzalik. Ini mengultimatum untuk kita semuanya bahwasanya hukum ketika orang ada yang menghina, mencaci kerman, baru-baru kan ada nenek-nenek menghina Nabi SAW. Hati-hati. Kenapa? Kok sampai ada begini? Kenapa? Karena memang saking jarangnya kita ini terlena. Kadang-kadang terlena kenapa? Kenapa? Karena sering kita lihat di pengajian-pengajian, bahkan di tabligh akbar, ataupun mungkin di beberapa pengajian taklim kita ini, jarang sekali kita ini mengisi pengajian itu dengan sejarah Nabi Muhammad. Sehingga di antara kita ini banyak sekali, di antara kita mayoritas yang muslim ngaku cinta para Nabi, maulid bertahun-tahun, hadir perayaan maulid itu mungkin dari dia balik sampai detik ini puluhan tahun, 20 tahun, kita ini nggak kenal sejarah Nabi Muhammad. Akhirnya krisis figur. Jadi kita ini ketika disebutkan Nabi Muhammad, hambar rasanya, nggak ada rasa. Biasa aja kita ngadep. Karena bayangan kita tahu Nabi Muhammad itu sekadarnya, sebatas sewajarnya saja. Nah, kalau kita mengenal Nabi Muhammad melalui kitab-kitab sirah yang ditulis para ulama kita, tentu rasa ta'zim itu akan besar dalam hati kita. Rasa cinta kita akan semakin tumbuh. Pengagungan kepada Nabi Muhammad itu akan semakin besar. Kenapa? Karena kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad dari kecilnya, dewasanya sampai beliau jadi Nabi, bahkan hal-hal yang istimewa atau mukjizat yang terjadi di hadapan para sahabat ketika Nabi Muhammad tunjukkan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Itu akan ta'zim kita tumbuh. Dengan apa? Kitab-kitab sirah. Nah sekarang ini kan kita jarang. Coba pengajian apa yang ngaji kitab sirah? Jarang kan? Sekalinya ada pengajian tabligh besar, isinya kadang-kadang cerita Nabi Muhammadnya itu durasi 1 menit paling. Sisanya cerita rumah tangga, guyon, ngalur ngidul. Ini kadang-kadang gimana umat semakin kenal sama Nabi, gimana mau cinta sama Nabi. Orang kalau nggak, kita sering dengar peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana ujuk-ujuk orang bisa ngaku cinta sama Nabi tanpa kenal? Sedangkan kita saja kenal sama istri kita, cinta sama istri kita itu karena kenal. Orang kalau jatuh cinta terus ngomong, tiba-tiba nih orang kalau nggak sama seorang perempuan, nggak kenal dia, nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba ngomong cinta. Kalau saya jadi orang tua atau perempuan, pasti saya katakan itu buaya darat itu. Ujuk-ujuk kok cinta langsung. Kenapa buaya darat? Orang bisa cinta itu kenapa? Kenal. Dia mendalami dulu, tahu sifatnya, apa kesenangannya, apa yang nggak kesenengin. Sama kita punya istri. Orang kalau sudah cintanya tumbuh, rasa cintanya besar, pasti yang namanya pengorbanan pasti dia akan lakukan. Sama seperti bapak-bapak. Saya kasih analogi sederhana. Bapak kan cinta nggak sama istri? Cinta nggak? Cinta nggak? Udah berkurang. Cinta nggak sama bini pak? Sayang. Cinta ada bininya kan di sini. Nah, cinta nggak sama bini pak? Cinta. Buktinya saya kasih bukti bapak cinta. Bapak mungkin pernah ngalami yang namanya istri ngidam pak ya? Istri ngidam. Ya kita pernah ngalamin, mungkin istri kita lahir waktu proses dia hamil. Salah satu bukti cinta kita sama istri mungkin nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, namun dengan perbuatan, dengan sikap kita kepada mereka. Saya kasih contoh. Waktu istri ngidam, ya kan, saking cinta, mawaddah, ini namanya kasih sayang kita sama bini.
Kita rela berkorban apa saja demi mereka. Waktu mereka ngidam, kita punya istri ngidam, pengen misalnya makan kacang, atau pengen sate malam-malam, atau kepengen kata istrinya pengen kacang kulit, atau kepengen kacang goreng yang sudah dibuka kulitnya itu kacang apa namanya itu? Apa? Kacang sangrai. Kata istrinya, bang, lagi kepengen kacang nih, dede bayi yang kepengen, ya kan? Dede bayi kepengen. Biasanya ngidam kan begitu pak. Malam-malam ini minta jam 1 malam, ya kan? Padahal tuh kacang di warung-warung banyak, cuman mintanya malam-malam. Kata kita, bisa jawab kita, besok aja neng, besok aja neng, besok aja sayangku. Gak mungkin kan bisa bilang gitu. Kenapa? Karena kita tahu kalau ini keinginan buah hati kita, ngidam. Bahkan kita percaya orang dulu ngomong kalau bayi kagak diturunin nanti ngecas dia, apa namanya, ngiler. Tuh bayi kalau nggak turun ngiler. Ini kita turutin, ya udah neng, abang keluar bakal cari tuh kacang sampai dapat tuh. Bininya ngomong sampai depan pintu ngomong lagi, bang, pengennya tuh kacang belinya di tol, di tol. Coba tuh, bayangin nyari kacang di tol, ada nggak? Ada nggak pak? Nunggu macet. Nyari kacang di tol nunggu macet. Tuh laki kalau saking cintanya khawatir dia buah hatinya bakal ngiler itu, pasti dia berangkat belain kemana-mana nyari yang macet. Gimana cari? Jababeka cari situ macet. Pasti ada orang jual kacang itu, betul nggak? Maksud saya, orang kalau sudah cinta, udah sayang yang timbul, pengorbanan apapun dia akan lakukan. Walaupun setelah diberikan kacang dimakan cuma sebiji doang. Kalau orang Bekasi kan suwek banget ini, ya kan? Sudah dibeliin capek-capek jauh-jauh dimakan sebiji doang. Udah bang, bebeknya udah gak pengen lagi, kata cuma 1 biji doang. Kita udah beli malam-malam, kadang sate ada, coba sate, seringan sate kan. Udah malam-malam kita cari, tunggu bawaan, bangun tidur dibangunin sama istri, mana besok shift 1, kata istrinya pengen makan sate nih bang. Besok aja nih, udah malam ini gak ada lagi, coba cari aja yang mana aja bang, pokoknya dapat malam ini. Sampai udah dicari malam-malam kita belain keluar rumah, sampai udah dibelikan ini satenya sama istri, udah bang kenyang lihat doang. Kan menes kita. Cuman kenapa? Karena cinta kita berani korban sama istri kita. Kenapa? Karena kita tahu dia, kenal dia, kita hidup sama dia, lama sama dia. Nah orang nggak bisa seperti itu kalau dia nggak kenal sama Nabi Muhammad. Nggak bakal bisa. Kita punya bini sama pak. Saya kasih tahu. Kita bandingkan cinta kita sama Rasulullah SAW. Bayangkan, ini kita tanda tanya nih. Saya nggak usah tanya nanti kalau masalah cinta sama Rasulullah. Kita sama bini dah. Saking cinta kita sama istri kita, hidup lama sama dia, bahkan kita punya anak dari dia, keturunan dari dia. Saya mau tanya sama yang hadirin bapak-bapak, kalau bini bapak dikatain, dihina sama orang, dicaci maki sama orang, marah nggak pak? Marah nggak pak? Kalau Nabi dihina, marah mana? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Itu pertanyaan pribadi itu. Ya. Bini kita kalau dihina orang, dikatain sama orang, bini lo itu tuh apaan tuh, keteknya tuh bau sekampung katanya, itu segala macam. Itu lu nyari bini nemu di mana itu? Menang lotre apa dapat bini gitu? Saking di itu kita pak, mungkin kita nggak sempat emosi ngomong keluar kata-kata, mungkin pulang ke rumah ngambil golok langsung, ngambil golok, bawaan kita emosi aja, udah khilaf aja. Kenapa? Karena yang dia hina, yang dia caci adalah istri kita, ibu dari anak-anak kita, sama saja dia menghina anak-anak kita. Itu kalau dalam harta kita, istri kita, keluarga kita, dan yang menyangkut yang pribadi kita, marahnya bukan main. Nah, orang kalau dia cinta sudah begitu, dia korban apa saja. Makanya sahabat dulu bukan main pak. Saya selalu pernah ceritakan, dulu ada namanya sahabat Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini seorang sahabat, kalau bahasa kita nih, kalau ada orang ngomong sekarang sahabat radikal ini, kalau bicara radikal nah. Sahabat Abdullah bin Unais ini antum melihat dalam sejarah, makanya penting sekali ngaji sejarah itu. Abdullah bin Unais ini nggak pernah kuat dia kalau ada dengar orang yang mencaci menghina Rasulullah. Beliau kalau ada dengar ada yang berani menghina, oh Muhammad itu sahir, kahin, ini segala macam, itu beliau langsung izin sama Rasulullah, ya Rasulullah da'ni aqtuluhu ya Rasulullah, izinkan saya mau bunuh saya Rasulullah, saya mau bunuh ya Rasulullah. Ini Abdullah bin Unais. Sayyidina Umar bin Khattab begitu, sama. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada orang datang kurang ajar kepada Rasulullah, dia katakan cabut pedangnya, ya Rasulullah da'ni aqtuluhu, ya Rasulullah biarkan saya bunuh tuh orang. Itu di zaman Rasulullah.
di zaman Rasulullah. Kalau ada yang berani menghina Rasulullah sendiri, walaupun Rasulullah nggak marah, tapi sahabat ketika itu nggak terima ketika kekasihnya Nabi Muhammad dihina. Itu sahabat. Abdullah bin Unas ini berapa banyak beliau izin sama Rasulullah. Bahkan kalau disebutkan dalam sejarah ini, Abdullah bin Unas ini adalah sahabat yang sering eksekusi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW yang berlebihan. Ini bahkan saya pernah sampaikan ketika Fatu Makkah itu ada beberapa orang yang memang diumumkan sama Nabi yang ketika di Fatu Makkah kalau ketemu mereka kata Nabi bunuh. Anda melihat dalam sejarah Fatu Makkah dalam kitab sirah. Termasuk diantaranya sahabat seorang yang akhirnya masuk Islam, siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini termasuk 5 orang yang menjadi DPO-nya Nabi. Kalau bahasa polisi mah DPO, daftar pencarian orang. Nabi umumkan kalau Fatu Makkah nanti di Fatu Makkah itu Nabi umumkan idza laqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi. Kalau kalian temu dengan orang-orang ini disebutkan sama Nabi, saya lupa namanya 5 orang itu. Kata Nabi kalau ketemu di Fatu Makkah bunuh, kata Nabi. Kenapa? Karena udah berlebihan ketika dia menghina, menginjak-injak namanya agama Allah ketika itu di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Nabi kesel bukan main, Nabi umumkan kepada sahabat kalau ketemu di Fatu Makkah dengan 5 orang ini bunuh, kata Nabi. Itu di zaman Rasulullah SAW. Bayangkan akhir zaman ini ya kita kembali lagi iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, agar kita melindungi minimal protek kita punya keluarga, kita lingkungan. Jangan sampai kita ada satu-satu ucapan atau kita meyakini sesuatu yang di luar daripada akidah para ulama-ulama kita, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah tentunya meyakini, pasti mereka menanamkan, karena memang dalam akidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu menanamkan mereka dalam hati mereka anna Muhammadan afdalul makhluk alal itlaq. Nabi Muhammad itu paling afdalnya, semulia-mulianya makhluk secara mutlak. Secara mutlak itu dalam apapun, dalam segala hal. Dalam rumah tangga Nabi Muhammad paling bagus. Dalam dalam menikah, pasti pernikahan Nabi Muhammad paling bagus. Dalam keseharian pasti keseharian Nabi Muhammad paling bagus. Dalam muamalah, ketika bergaul pasti pergaulan Nabi Muhammad adalah menjadi uswah, contoh kita semuanya. Makanya ada qudwah, ada khutwah, ada qudwah, ada uswah. Ada tingkat-tingkatan ini. Khutwah, qudwah sama uswah. Lihat antum. Khutwah itu artinya langkah. Orang kalau ngikutin langkah orang bisa salah, bisa betul. Betul nggak? Antum jalan, ada orang melihat mau pergi acara tabligh akbar atau masjid, atau acara tabligh di masjid atau pengajian di masjid. Ada orang ketika itu cuma sebatas modalnya ngikutin langkah, ya kan? Modalnya apa? Dia ngeliat orang kalau tabligh akbar kan pakai peci. Itu jangan-jangan mau ke masjid juga tuh, ke mana? Masjid apa namanya? At-Thaibah. Dia ikutin yang pakai peci. Ternyata itu Pak Haji habis ke warung beli rokok, belok dia ke rumah, kagak nyampe. Kenapa? Orang kalau ngikutin langkah belum tentu betul atau belum tentu betul kalau ngikutin langkah. Nabi Muhammad bukan khutwah. Yang kedua, qudwah. Qudwah itu adalah apa? Figur. Kita ngikutin apa? Contoh. Tidak semua qudwah itu baik. Dan tidak semua orang qudwah. Kenapa? Karena qudwah itu tidak melekat pada diri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah uswah, suri tauladan. Kalau suri tauladan pasti baik. Kalau qudwah belum tentu baik. Orang yang diidolakan misalnya jadi panutan, belum tentu. Karena mereka manusia selain daripada Nabi dan Rasul itu tidak maksum. Siapa yang berani bilang manusia maksum? Akidah Ahlussunnah tidak meyakini bahwasanya seorang manusia itu maksum. Kan, tapi mereka mendapatkan, kalau wali-wali Allah mereka mendapatkan ismah, penjagaan dari Allah. Kalau maksum itu mutlak, mereka terjaga dari dosa. Namanya manusia, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Bisa saja manusia melakukan kesalahan. Kalau Nabi Muhammad Allah sebutkan secara langsung dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bedanya uswah. Kalau uswah Allah langsung yang puji dalam Al-Quran, dan Allah langsung labeli Nabi Muhammad dengan uswah. Nabi Muhammad contoh kita semuanya. Tidak ada contoh yang lebih agung daripada Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab Maulid itu disebutkan, dalam Maulid Haji itu, ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satupun akhlak yang terpuji kecuali semuanya bersumber daripada zainul wujud, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ada ulama, orangnya soleh, kita yakini bahwasanya ulama tersebut pasti mencontoh daripada sifat terpujinya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan itu harus etikot seperti itu kita tanamkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Tidak ada satupun perangai baik, suri tauladan baik, contoh yang baik, kecuali semuanya pasti bersumber daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita pengajian yang singkat dalam Ma'rifat Maulud Arba'in ini kembali mengingatkan kita akan namanya bahaya sekali dalam kita merendahkan, mencaci, menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya teringat, saya kutip satu penutup sebagai penutup Al-Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Beliau menyebutkan kullu ma'siyatin asluha minasyahwatin nafsaniyah yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri la yurja ghufranuha. Kata Imam Al-Ghazali, kullu ma'siyatin asluha minasyahwatin nafsaniyah yurja ghufranuha. Setiap maksiat, dosa yang dilandasi atau yang didorong karena hawa nafsu, itu masih ada harapan ampunan dari Allah. Karena dorongan syahwat, karena manusia itu memang syahwatnya luar biasa. Bahkan Nabi katakan ada aduwik nafsukal lati baina janbik, kata Nabi. Musuhmu yang paling terbesar adalah kata Nabi adalah hawa nafsu yang ada pada dirimu, kata Nabi. Manusia kalau mereka mempunyai hawa nafsu wajar. Malaikat tidak maksiat kepada Allah karena mereka tidak diberikan hawa nafsu. Manusia ketika dia bermaksiat kepada Allah, setiap maksiat, kata Imam Ghazali, yang dilandasikan hawa nafsu, masih ada harapan dia mau taubat. Suatu saat mungkin Allah balikkan hatinya untuk kembali kepada Allah, dapat hidayah, dia taubat. Tetapi kata Imam Ghazali, catat baik-baik, wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri la yurja ghufranuha, kata Imam Ghazali. Bukan saya yang ngomong. Ini adalah figur ulama mutasawwif, ulama tasawuf. Kata Imam Ghazali, setiap maksiat, dosa yang dilakukan atas landasan sombong, kata Imam Ghazali, la yurja ghufranuha, tidak ada harapan untuk jadi ampuni dosanya oleh Allah. Contohnya apa? Imam Ghazali kasih contoh iblis. Iblis ketika dia melakukan maksiat kepada Allah, aba wastakbar, dia nolak karena congkak kepada Allah. Orang kalau dosanya bikin karena sombong, meremehkan terhadap syariat atau merendahkan terhadap aturan Allah, atau tidak percaya dengan satu dalil tertentu, maka ini sangat tipis harapan. Kenapa? Bagaimana dia bisa sadar taubat dari dosanya kalau dia tidak merasa dosa dan taubat? Itu yang beratnya. Makanya kita mudah-mudahan Allah SWT tundukkan, rendahkan kita punya hati. Mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita, Allah tuntun kita agar kita selamat dunia dan akhirat, sehingga Allah golongkan kita sebagai golongan hamba-hamba yang tentunya diridai Allah dan dimudahkan segala urusannya, dan kita diakui oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT ridhoi perkumpulan kita, dan Allah mudahkan dalam thalabul ilmi sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah, dan Allah berikan keberkahan daripada guru-guru kita, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh guru kita, dan nama kita terukir dalam hati guru-guru kita. Allahumma ja'alna min khiyar ummati sayyidina Muhammad wajma'na ma'a sayyidina Muhammad SAW wa farizan ummati sayyidina Muhammad SAW warham ummati sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha ومن دعاء لا يسمع من أمر الله فينقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك سبحانك إني كنت من الظالمين ولكم منكم هدانا الله وإياكم من الصراط المستقيم. Mohon maaf apabila ada kata-kata kekurangan. Sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam thalabul ilmi. Allah jaga punya hati, kita punya hati. Allah jaga punya lisan, agar kita tidak satupun daripada lisan kita menyakiti daripada umatnya Rasulullah SAW. Kita mudah-mudahan Allah jaga bimbing kita, sekalipun siapapun mereka, kita namanya ulama, tetap nama dimaul ulama mesmum, darah ulama itu beracun. Siapapun mereka, kita jaga lisan kita agar tidak mencibir daripada ulama-ulama. Yang penting kita berjalan, dan kita minta kepada Allah petunjuk agar kita selalu berjalan di relnya para ulama sholihin, as-salafun as-solihun, sehingga jalan kita diridhoi, jalan kita tentunya tetap dalam hati kita harus ada selalu takdim kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Siapapun mereka, yang penting kita selalu tidak ada kata cibiran, cacian, makian terhadap para ulama. Yang penting kita tanamkan dalam hati kita, kita tancapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia secara mutlak, beda daripada manusia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi